Selamat datang semuanya di sini. Saya akan membuat video mengenai pembuatan sebuah topologi jaringan. Nah, topologi jaringan yang akan saya buat adalah sebagai berikut. Jadi, nanti topologi ini akan berkaitan dengan beberapa konfigurasi, mulai dari DHCP, OSPF, Internet Gateway tentunya, kemudian juga ada hotspot dan juga pembangunan infrastruktur jaringan. Jadi seperti ini kurang lebih topologi yang sudah saya buat ulang. Yang pertama di sini ada router A dan juga router B. Router A akan terkoneksi dengan ISP dan IP-nya juga nanti akan didapatkan secara DHCP client. Kemudian router A akan dikonekkan dengan server Debian, kemudian access point dan juga router B. Nah, untuk arah server Debian itu memiliki segmen IP yaitu 178.165.00/18 yang nanti akan dibuatkan sebuah DHCP server yang akan disebarkan untuk access point. Jadi, untuk yang DHCP server dari Debian atau yang terhubung dengan Debian, kemudian dengan juga access point akan dihubungkan dengan satu segmen yang sama, yaitu 178.165.00/18. Nah, lanjut dari access point nanti akan disebarkan lagi melalui wireless untuk klien yang menggunakan handphone atau smartphone melalui hotspot wireless. Kemudian kita lanjutkan ke arah bawah yaitu ada router B. Nah, untuk router A dan router B akan dihubungkan menggunakan OSPF dengan IP penghubung 10.50.48.0/20. Jadi nanti akan di OSPF-kan, internetnya akan berasal dari router A, kemudian akan dilanjutkan ke router B melalui OSPF. Kemudian lanjut kita akan ada router B akan dihubungkan dengan switch dan juga patch panel yang akan dihubungkan ke PC client. Segmen IP yang akan digunakan adalah 192.168.10.0/29. Jadi kurang lebih seperti itu topologi jaringan yang akan nanti dibuat ya. Oke, jadi sekarang saya akan membuat infrastruktur dari topologi yang tadi saya sudah jelaskan. Di sini pertama saya sudah menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan mulai dari switch, router board, kemudian juga ada access point dan juga patch panel serta alat-alat pendukung seperti obeng. Oke, mari kita langsung mulai untuk pemasangan switch terlebih dahulu sebagai tempat untuk meletakkan segala router dan juga access point. Di sini saya akan memasukkan untuk bautnya terlebih dahulu di kisaran U27 agar tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah juga. Untuk jarak switch itu kurang lebih ada memakai 3 slot, jaraknya satu dan satu di atasnya. Pastikan untuk di kedua sisi memiliki ketinggian yang sama agar nanti tidak terjadi tidak sejajar ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi dikasih taruh di bawah, kemudian kasih jarak 1, lalu ditambahkan baut lagi nanti di bagian atasnya. Kemudian langsung saya taruh pasang switch menghadap ke depan. Kabel power pin lewat belakang nanti. Oke. Di sini saya akan pasang di bagian atas terlebih dahulu. Untuk sementara saya menggunakan tangan terlebih dahulu. Untuk mengencangkan mungkin nanti saya akan menggunakan obeng. Di sini saya akan membuat setidaknya untuk dia tetap berdiri di atas dengan menyilang ya. Bagian atas ini, yang satu di bagian bawah. Kurang lebih seperti ini. Nah, nanti dia akan berdiri seperti ini kurang lebih, jadi seimbang. Untuk kencangkan mungkin kita bisa menggunakan obeng. Dan kita pasang baut sisanya ke sisi sisanya. Oke, ini mungkin di bagian atas.
switchnya. Nanti kayak saya taruh di bagian sini lagi. Saya masuk lewat belakang. Oke, saya taruh di sini. Oke. Oke, karena kabel power dari laser belum saya colok, jadi dia tidak bisa nyala. Tapi kita pasang terlebih dahulu aja. Kemudian saya akan taruh kedua router board di sebelah sini agar untuk memudahkan posisi manajemen kabel. Sini saya akan pasang power dari dulu. Oke. Nah, ini seperti ini, nanti saya taruh ke belakang. Kemudian untuk power kedua, seperti ini, dan di bagian ujung nanti saya akan taruh dua access point. Ini kurang lebih seperti ini. Lalu power access point saya taruh juga di bagian ujung sebelah sini. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba untuk menghubungkan semua port yang ada di sini. Mulai dari ini nanti untuk ISP, ya. Kita analogikan saja ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, saya akan taruh ke bagian access point nanti. Oke, seperti itu. Untuk bagian Ether 3 nanti saya akan letakkan Ether 3 saya taruh buat access point, dan yang Ether 2 nanti akan saya hubungkan dengan server Debian. Yang terakhir di Ether 4 saya akan hubungkan dengan router 2 untuk nanti melakukan konfigurasi ISP. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini nanti bentuk dari infrastrukturnya kurang lebih akan dihubungkan melalui koneksi-koneksi yang lagi ya. Jadi ini cuma gambaran di servernya aja. Oke, mungkin saya akan lanjut nanti untuk konfigurasi lebih lanjut lagi. Oke, jadi di sini saya akan coba membuat internet gateway terlebih dahulu untuk mendapatkan internet. Jadi yang pertama di router 1 atau router A, saya akan membuat sebuah internet gateway melalui DHCP client. Kita dapetin dari ISP. Kita langsung di Ether 1 aja, langsung kita apply. Oke, setelah kita dapat, kita langsung pergi ke bagian DNS. DNS kita buat dulu 888, kemudian 88 dan 4. Kita akan gunakan DNS Google dan allow remote request. Langsung kita klik apply aja. Oh, ada satu sana. Oke, kita klik apply. Oke, habis itu kita akan menuju pencet. Kita akan menuju ke firewall untuk dengan menambahkan Ether 1, kemudian ke bagian masquerade agar nanti bisa dapat digunakan. Oke, langsung aja kita apply. Oke, dan saya akan coba membuat namanya bridge, karena nanti di Ether 2 dan Ether 3 akan memiliki satu segmen IP yang sama, yaitu 178.165.0 dan 0. Oke, itu segmen IP-nya. Jadi kita akan tambahkan di sini, yaitu adalah bridge 1 apply, dan kita akan coba buat portnya yaitu Ether 2 dan juga Ether 3 apply. Oke, kita buat lagi untuk Ether 3 nya apply dan juga oke, seperti itu. Setelah itu saya akan memasukkan IP di bagian address. Di sini Ether 1 ya. Kita akan buat untuk yang IP itu, yaitu 168.165.0.0/18. Networknya di sini nanti akan langsung muncul, dan kita akan ganti ke bridge 1. Langsung apply. Oke, seperti itu. Lalu saya akan coba tes ping terlebih dahulu, apakah sudah mendapatkan internet. Ping 8.8.8 dan internet sudah bisa didapatkan ya. Oke, setelah itu
saya akan coba konfigurasi OSPF di sini. Ya, caranya cukup gampang. Kita hanya perlu menuju ke routing OSPF, kemudian klik OSPF. Sebelum itu kita buat IP terlebih dahulu, IP penghubungnya. Oke, untuk di Ether 4. Di sini saya konekkan ke Ether 4 dengan IP 10.50.48.0/20. titik 1/20. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini juga saya salah ya, maaf ya. Titik 1. Oke, play. Oke. Titik 1 sudah cukup. Langsung kita bikin OSPF-nya. Routing ke bagian OSPF. Kemudian kita pilih ke bagian network, kita add untuk membuat area backbone. Yang pertama kita akan masukkan IP penghubungnya, yaitu 10.50.48.0/20. Oke. Kita apply. Oke. Lalu kita akan buat lagi untuk IP yang di Debian-nya, yaitu 178.165.100/18. Kita apply. Oke, kurang lebih seperti itu. Langsung saya akan pergi ke router 2 atau router B. Oke, di sini saya sudah ada di router B atau router 2. Di sini saya akan coba buat maaf, ini ada iklan. Oke, di sini saya akan coba buat IP dari router A di router 1, yaitu 10.50.48.2/20. Langsung kita di router 1, kita apply. Oke. Setelah itu saya akan membuat untuk IP di kliennya, yaitu 192.168.10.1/29. Langsung kita apply di Ether 2. Apply dan apply. Oke, seperti itu. Langsung kita akan pergi ke bagian DNS lagi, karena ini akan menjadi internet gateway lagi. 888.8.4.4 lalu remote request. Apply, oke. Langsung kita bagi ke bagian firewall, kita buat masquerade lagi di NAT. Out interface-nya tersatu, action-nya masquerade. Apply, oke. Kemudian kita akan buat sudah IP sudah. Kita akan pergi ke bagian roots. Kita buat gateway dari Ether 1, yaitu 10.50.48.1. Langsung apply, akan muncul reachable Ether 1. Oke. Setelah itu kita akan buat sebelumnya kita akan tes internet terlebih dahulu. Apakah sudah mendapatkan internet? Oke. Ping 8.8.8. Oke, router 2 sudah mendapatkan internet dari router 1 atau kita gateway lagi ya tadi. Langsung kita akan buat routing OSPF lagi di sini. Ke bagian network, kita klik baru lagi. Kita masukkan IP penghubung tadi lagi. titik 48.0/20. Kita apply. Langsung kita juga buat untuk yang ke kliennya 192.168.10.0/29. Langsung kita apply backbone. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi internet gateway dan juga OSPF pada kedua mikrotik. Langsung kita akan coba ke tahap berikutnya. Oke, sekarang saya akan coba mengkonfigurasikan DHCP server pada Debian. Di sini karena DHCP servernya sudah saya install, saya akan coba langsung cek ke bagian nano/etc/network/interface. Nah, di sini saya sudah memastikan untuk auto NPOS3-nya atau port Ethernet-nya pada Debian itu sesuai dengan yang sudah saya hubungkan dengan mikrotik. Di sini saya akan menggunakan statik, yaitu init statik dengan address 178.165.0.2. Karena yang titik 1 merupakan gateway dari mikrotik yang berada di router A. Nah, karena berhubungan dengan kita menggunakan /18, di sini saya masukkan netmask-nya, yaitu adalah 255.255.192. Oke. Langsung aja kita keluar dan kita akan pergi ke folder nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Oke. Sini saya akan membuat dua pool untuk DHCP yang pertama pada router 1, kemudian nanti akan dibuat ke klien 2. Sini saya akan hilangkan terlebih dahulu. Oke, subnetnya saya akan masukkan 178
165.0. Kemudian netmasknya kita ganti dengan 255.192.0. Kemudian untuk IP range-nya di sini adalah 178, di akhirnya 165.63.254. Kemudian di bagian awalnya saya akan taruh di range 10 saja. Untuk ininya adalah 178.165.0.10. Domain di sini saya akan coba hilangkan dulu tanda hashtagnya. Kemudian di option router name-nya ini hanya opsional. Bagian name-nya di sini saya akan masukkan 88 aja ya. 8.8.8.8 yaitu DNS Google. Untuk namanya ini saya tidak akan gunakan. Option routernya kita akan taruh 178.165.0.1 dengan broadcastnya ada di 178.165.63.255. Untuk ininya tidak ada yang diubah. Kemudian komennya akan saya hilangin dulu. Stacknya saya akan hilangkan. Oke, ini juga jangan lupa dihilangkan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk bagian yang pertama. Kemudian saya akan buat lagi untuk yang keduanya, yaitu untuk ke bagian duanya. Kita akan buat subnetnya lagi, yaitu 192.165 maksudnya ya, titik 0 titik 10 titik 0 dengan netmask 255.255.255.224. Oke, seperti itu. Kita akan close lagi. Oke, kurang lebih seperti itu. Habis itu kita akan coba buat ke bagian range. Sebagian atasnya lagi adalah range. Oke. Kita akan ke bagian range, spasi range 192.168.10.2 sampai dengan 192.168.10.6. Oke. Kemudian untuk bagian option domain name-nya itu nanti kita nggak akan buat. Kemudian kita akan berikan option routers yaitu 192.168.10.1. Jangan lupa tanda ininya, saya lupa di atas. Untuk option domain name-nya saya lupa tambahkan. Option domain name servers 888. Kemudian saya akan buat lagi, yaitu untuk option broadcastnya. Cache address adalah 192.168.10.7. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita akan buat lagi default list time-nya, yaitu 7200. Oke. List time-nya 600. Kemudian max list time-nya 7200. Oke. Jangan lupa ditambahkan untuk tutup. Oke, kurang lebih seperti itu untuk bagian DHCP-conf-nya. Ini kita akan save. Oke, saya lanjutkan dengan masuki /etc/default/isg DHCP server. Saya akan ubah ke bagian interface v4-nya menjadi nPost3. Oke. Dan saya akan ctrl-x save lagi, kemudian pindah. Di sini saya juga tidak akan lupa untuk menambahkan ke bagian
sysctl.com. Oke, kita ke bagian yang forward nanti agar supaya bisa direlaikan oleh Mikotik. Itu kita save, enter. Oke, kurang lebih seperti itu untuk konfigurasinya. Di sini saya akan coba untuk merestart networknya. Ini d/networking restart. Oke, sudah selesai. Kemudian saya akan mencoba untuk merestart ISG DHCP server. Oke, jadi DHCP servernya sudah bisa digunakan. Kemudian kita akan coba untuk merelaikannya melalui Mikotik. Oke, selanjutnya setelah mengkonfigurasikan DHCP server pada Debian, sini saya akan coba konfigurasikan DHCP relay pada Mikotik. Yaitu fungsi dari DHCP relay adalah untuk meneruskan DHCP server untuk dibagikan kembali ke perangkat-perangkat berikutnya. Jadi Mikotik ini hanya sebagai penghubung lah, kayak repeater gitu, untuk membantu menyebarkan. Jadi server itu nggak di Debian, tapi ada di servernya nggak ada di Mikotik, tapi ada di Debian. Jadi fungsi Mikotik ini hanya untuk meneruskan IP yang berasal dari DHCP server pada Debian. Oke, di sini saya langsung masuk aja ke bagian DHCP relay. Langsung kita bikin aja untuk interface-nya, kita pilih ke bridge 1 karena dua-duanya itu ada di bridge 1. Kemudian kita masukkan DHCP server yang ada pada Debian atau IP Debian-nya, yaitu 178.165.0.2. Langsung kita apply. Oke. Dan kurang lebih seperti itu untuk DHCP relay. Nanti akan IP-nya bakal diteruskan oleh Mikotik dari DHCP server di Debian. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mengkonfigurasikan hotspot pada Mikotik agar nanti bisa disebarkan ke melalui access point. Langsung saja di sini saya akan pergi ke bagian IP, kemudian hotspot. Kemudian saya akan klik hotspot setup dan pilih bridge 1 karena Ether 3 atau Ether yang dihubungkan dengan Mikotik dengan access point itu berada di Ether 3 yang mana ada di dalam bridge 1. Kita next. Kemudian sertifikatnya non. SMTP kita kosongin, DNS-nya 888 dan 8844. Kemudian kita beri nama hotspot.net saja. Oke. Selanjutnya sudah jadi. Hotspot sudah setup, sudah berhasil dibuat. Nanti selanjutnya konfigurasi akan dilakukan melalui yang ada pada TP-Link atau access point tersebut. Oke, selanjutnya saya akan mencoba konfigurasi pada access point TP-Link. Di sini saya akan coba tembak IP melalui wireless, yaitu dengan IP default dari TP-Link sendiri, yaitu 192.168.0.1. Sedikit, oke. Setelah saya masuk, saya langsung buat password baru. Di sini password harus terdiri dari 6 sampai 32 karakter, kemudian tidak ada spasi dan harus terdapat angka dan juga simbol ataupun huruf. Di sini saya coba buat. Oke. CH ya. Langsung kita start. Oke. Sini saya langsung menggunakan quick setup aja agar bisa cepat selesai. Di sini pertama kita harus memilih operation mode atau mode operasi. Di sini terdapat pilihan yaitu wireless router, WISP, access point dan range extender. Di sini kita akan menggunakannya sebagai access point. Kita klik next. Oke, di sini kita bisa mengganti SSID-nya dengan bebas ya. Sini saya coba aja text hotspot TP-Link. Ya, seperti itu. Untuk security-nya saya disable aja karena tadi sudah menggunakan hotspot dari Mikotik. Kemudian kita next. Oke. Oke, di sini disconnect ya. Kita coba masuk lagi. Coba request lagi. Oke, sudah bisa lagi. Kita balik ke quick setup lagi.
Kita next lagi ya, kita buat access point. Ini kita ganti jadi hotspot, TP-Link, disable do wireless, dan next. Dan di sini kita akan ubah ini menjadi static IP ya, soalnya kita menggunakan line type ya. Terus kita masukkan IP yang sesegmen, yaitu 128.165.0 titik sekian, dan kita akan menggunakan sebagai contoh di sini saya gunakan titik 4 saja ya. Setelah masnya kita ganti menjadi 255.192. Untuk DHCP servernya kita disable karena DHCP server di sini tuh menggunakan dari TP-Link langsung, bukan melalui relay dari MikroTik yang dibuat oleh server Debian. Oke, setelah itu kita next. Oke, cek. Langsung aja kita finish. Dan kita akan tunggu sistemnya untuk rebooting. Oke, setelah rebooting maka kita akan langsung keluar dari TP-Link. Jadi nanti langsung muncul SSID baru ya di bagian sini, yang tadi sudah kita beri nama, yaitu hotspot TP-Link. Oke, jadi seperti itu dari proses pembuatan topologi tersebut, jaringan ini ya. Mulai dari pembuatan internet gateway, kemudian dari DHCP server, OSPF, hotspot, dan juga pemasangan infrastruktur yang ada untuk mendukung jaringan tersebut. Jadi mungkin sekian video dari saya. Terima kasih.